Let's kepo. Halo Sobat Kepo, kali ini kita bersama Pak Usep. Beliau Usep Ahyar, adalah ulangi lagi ya. Lanjut aja. Kali ini kita bersama Pak Usep S. Ahyar. Beliau adalah peneliti senior dari Populi Center. Juga di sini kita kedatangan lagi dan lagi. Beliau adalah Mas Dimas, adalah ahli dari segala ahli di Kepo ini. Kita mau bahas apa nih alam sekarang yang sedang menarik? Kita mau bahas tentang NU. Ya. Pak Usep Menarik. sebagai santri dari Banten ya, dari Serang. Ini ada Munas Ulama NU membahas, ada dua hasil pembahasan Pak. Ya. Pertama itu sikap terhadap Rempang sama tentang pemilu. Itu gimana Pak Usep? Menurut Pak Usep? Iya, itu posisi NU yang paling dasar, dan itu pasca kembali ke Hitoh tahun 84 ya, ketika habis muktamar di Situbondo. Itu memang mereka menyatakan kembali ke Hitoh. Kembali ke Hitoh itu artinya kembali pada jalan dakwah dan kemasyarakatan sosial politik gitu. Tapi politiknya itu mengambil posisi politik high politik gitu, atau yang disebut siasah al-a'la gitu. Siasah al-a'la. High politik tingkat tinggi. Oh, politik yang tinggi. yang ngurusin soal-soal kebangsaan, soal-soal seperti Rempang ini kan soal-soal kebangsaan, soal HAM, soal-soal politik begitu, tidak politik praktis. Jadi sebenarnya dua berita itu atau dua keputusan itu nyambung karena posisi dasar NU memang maunya seperti itu setelah kembali ke Hitah 26. Jadi Hitah itu adalah dasar-dasar organisasi yang menyatakan bahwa NU adalah sebagai organisasi kemasyarakatan yang ngurusin masalah sosial, dakwah dan lain sebagainya. Itu Hitah. Nah, memang NU ini pernah di politik praktis gitu. Kita tahu dulu bergabung ke Masumi gitu ya, tapi keluar tahun 53 atau berapa itu, lalu kemudian membuat partai politik NU, lalu kemudian bertarung di 55. Di 55 itu menjadi pemenang ketiga mengalahkan PKI malah. Jadi ketiga NU, keempat PKI. Jadi itu masanya sangat besar gitu. Jadi memang kemudian ada yang tergoda terhadap politik praktis, dan dulu memang begitu. Lalu kemudian tahun 82 muktamar di Situbondo memutuskan bahwa NU kembali ke Hitoh 26. Jadi kembali pada dasar perjuangan awal ya, ketika NU lahir. Ya, kemasyarakatan, tidak berpolitik praktis juga, walaupun membebaskan juga soal warga NU-nya untuk berpolitik praktis ya, karena itu hak politik juga. Ya, itu. Ya, saya nggak tahu ya apakah kembalinya NU ke Hitah itu karena memang setelah masuk partai, bikin partai segala macam, posisi NU secara politik tidak menguntungkan, akhirnya terus kemudian sepertinya lebih menguntungkan, lebih strategis ketika kembali ke Hitah tadi itu posisinya gitu. NU bisa di mana-mana tapi tidak ada di mana-mana. Artinya apa Mas Dimas? Saya pernyataannya kamu ya gini. Kalau menurut Mas Dimas tadi yang kata Pak Usep apa kembali ke Hitah berapa? Hitoh. Ala-ala. Hitoh. Ya, itulah. Kalau menurut Jadi Mas- memainkan high politik ya. menurut Mas Dimas melihat Artinya itu apa? seperti apa? Warqa'u ma'ar raqi'in. Tanya dong. Artinya apa? Apa itu? Merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Oke, baik. Nah, Loh, itu soal merokok itu ada dalilnya itu. Waduh, ada dalil guys. Syariatnya NU ya Pak, Iya. merokok ya. Nikmatuhu ududuhu ba'da dahar. Udud jarum apalagi gudang garam. Berarti Mas Dimas itu sering merokok, berarti artinya Mas Dimas sangat NU sekali. Faksi merokok NU. NU. Oh. Loh, NU itu kalau kamu lihat di Samsu itu Ji Samsu itu 2, 3, 4
itu bacaannya di belakang itu diambil dari tembakau Madura terpilih, dan itu siapa yang menyarankan itu? Itu walaupun Cina ya, orang Cina yang Islam, lalu kemudian itu disarankan oleh Kiai Khalil Bangkalan, tokoh NU, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Iya, iya, iya. Ya, jadi di NU itu memang posisi merokok itu ya dari dulu sampai hari ini ya makruh, tapi tidak sampai haram, tidak mengharamkan itu, karena ada proses-proses kultural juga yang dihormati oleh NU itu, saya kira. Maka udud itu ya benar ini. Ya benar. Udud. 234 itu melambangkan Ya itu 9 wali, Pak. Oh, bintangnya, enggak, di rokok itu bintangnya itu ada 9. Gitu ya. Iya kan? Di rokok Jisamsu itu ada 9. Bintangnya itu lambang NU itu ada 9. Lalu 23 itu mewakili 2 itu sholat subuh 2 rakaat, tentu bersama kunutnya gitu. Nah 3 itu sholat maghrib, 4 itu isya, asar, duhur itu. 2, 3, 4. 4 itu. emang filosofis sekali ya. Iya. Mantap. Kalau di jumlah 9 kan? 9. Ya, 9. dan bintangnya di situ ada 9. Coba kamu lihat di Jisamsu. Rokok dan NU ternyata filosofinya sangat Tidak bisa dipisahkan, saya kira. iya. Balik Karena lagi ke Mas Dimas. Gimana? Tadi Lupa. artinya apa tadi Mas Dimas? artinya yaitu merokok bersama orang-orang yang merokok. Jadi karena di sini lagi nggak merokok ya kita nggak usah ngerokok ya. Iya. Kalau kopinya udah kopi orang NU banget. Iya. Kopi hitam ya? Mbah. Mbak. Ya, ya. Apa tadi pertanyaannya? Gimana menurut Pak? Menurut saya yang apa dulu ini? Hasil Munas NU. Kembali ke Hito 26 Coba ke Hai Hito. Politik tadi, Mas Dimas tuh melihatnya seperti apa? Itu ini ya, peneguhan sifat dasar NU lah ya di tahun pemilu, karena NU ini kan selalu Iya. menjadi rebutan. Iya. Pemilihnya ya, bukan organisasinya direbut-rebut, bukan. Pemilih NU, warga Nahdliyin itu selalu menjadi rebutan bagi Ya. para politisi. Ya kalau bisa memang organisasinya direbut-rebut juga Mas secara halus. Oh, kalau itu saya nggak tahu. Primadona ya? Ya. Ya karena di struktur NU itu juga terbukti banyak orang yang menjadi pengurus itu juga merangkap di partai politik yang beragam itu, lalu berbagai macam kepentingan politik juga gitu saya lihat gitu. Tapi itu bukan ini persoalan insecure. Ada Muhaimin ini Oh, iya, digandeng jadi Jadi waktu cawapresnya Anies Baswedan ini ada perasaan insecure gitu. Tapi ya dasarnya memang NU begitu, memang harusnya memainkan high politik itu, jadi politik kebangsaan, politik NKRI, Pancasila gitu ya. Bicaranya begitu, itu kalau ada pembelaan terhadap rakyat atau mustadafin orang-orang yang lemah itu, ya memang amanat Hito 26 itu begitu, tidak berpolitik praktis. Tapi bahwa misalnya ada insecure soal ada salah satu warga NU yang kemudian diambil dan kebetulan berpartai juga, itu Mungkin nggak respon itu karena untuk merespon itu juga mungkin nggak itu? ya Di itu tahun-tahun jelang politik. ya itu mungkin juga untuk menyeimbang juga, warning untuk pengurus-pengurus di bawahnya bahwa NU pada poin ini loh gitu. Tapi ada ini nggak sih konsep korelasinya kalau misalkan kan kalau partai yang NU sebenarnya PKB doang atau ada partai lain juga yang sebenarnya NU banget gitu? Ya kalau Ada hubungannya? kalau sejarahnya di Masumi itu dulu kan NU itu kan Masumi itu berbagai warna juga. Masumi itu satu partai Islam ya di tahun 50-an itu, tapi berbagai organisasi, ada NU, ada yang lainnya lah. Saya kira Muhammadiyah, Pak. ya. Yang lainnya itu Muhammadiyah maksudnya. Ya, saya kira mungkin begitu masuk juga di situ itu. Iya. Tapi saya nggak tahu persis. Ya, Muhammadiyah salah satu unsur ininya pendiri yang punya status di waktu itu ya bentuk partai yang waktu masih Majelis Syuro lah. Ya. Majelis Syuro. Nah, NU memang secara resmi ya ada yang mengatakan. Nah, ini makanya diperebutkan juga NU itu, Mas. Nah, aku sepakat bahwa ada yang mengatakan bahwa
pendirian NU itu atas restu dan memang SK secara resmi dari NU. Ada yang bilang oh enggak, itu orang-orangnya. Nah, memang kalau dilihat apakah NU itu secara struktural hanya mendirikan PKB, ya mungkin ada yang membantah NU tidak mendirikan partai politik sama sekali. Tapi bahwa tidak membatasi orang-orangnya berpolitik itu tidak membatasi, karena itu hak politik masing-masing ya. Nah, maka warga NU itu ada di berbagai organisasi sebenarnya. Jadi di pengurus NU itu juga ada di P3, ada di PKB, dulu ada PKNU, ada di, bahkan ya menurut hasil survei itu kan warga NU itu sekitar 56 lah. LSI itu merilis 56%-an. Dan itu ternyata ya ini surprise juga, saya kira harus terperanjat ini. terkejut ya. Dengaran apa ini? Ya, itu. Nah, itu anggota-anggota para pemilihnya itu ternyata kebanyakan itu memilih PDIP. Jadi 20%-an itu memilih PDIP, lalu kemudian Gerindra dan PKB itu warga NU yang memilih PKB itu ketiga. Gitu. Jadi tersebar di mana-mana. Itu saya kira mungkin juga di satu sisi kesuksesan bahwa NU memang memainkan politik, high politik itu, politik kebangsaan, dan warganya itu kemudian menyebar kemana-mana ke seluruh partai, bahkan mungkin ya tidak hanya di 3 itu sebenarnya yang disebut, tapi juga ke seluruh partai, mungkin di P3 juga. Ya, Demokrat termasuk juga dapat pemilih-pemilih NU juga. Jadi pemilih NU itu menyebar kemana-mana di Jawa Timur itu, saya kira. Karena memang ceruknya banyak, ya 56%. Mungkin kalau sekarang DPT-nya 203 ya, atau 202 juta, ya mungkin 100 jutaan lebih gitu. Itu NU ya. Harga NU 100. Tapi karena Gitu. kayak gitu tuh jadi ada perselisihan nggak sih, Mas Dimas, Pak Usep, karena ada corak politiknya jadi beda-beda gitu. Dimas, Kalau perselisihan ya itu kan cuman politik ya. Di belakang saya kira nggak ini, biasa-biasa aja. Orang NU kan ya itu tadi ada di mana-mana ya. Nanti mereka ketemu di masjid ya sudah biasa-biasa lagi aja. ya saya kira perselisihan dalam konteks wajar ya, dalam konteks pemilu. Persaingan Iya, biasa persaingan. itu. Karena NU itu kan karena kalau pemilu itu kan dua hal ya pasti ada, itu masa dan kepentingan gitu ya. Jadi mereka butuh masa karena makanya ngajak-ngajak ini, yang banyak masanya pasti menjadi rebutan. Itu hukum alam lah itu. Bukan hukum Nurul. Hukum alam bukan hukum Nurul. Jadi di mana ada pemilu itu memerlukan masa, karena kan dihitung secara kuantitatif. Siapa berapa banyak mendapatkan suara dari masa itu, dan yang paling banyak masanya pasti menjadi rebutan itu tadilah ya. Nah, yang banyak masanya dalam konteks organisasi ya NU begitu. Nah, yang kedua kepentingan. Di situ kan pasti ada kepentingan politik yang paling dasar itu kan definisinya kan who get what ya, siapa mendapat apa kan pasti begitu. Jadi tidak melulu soal ideologi, karena juga kan sekarang sumir lah soal ideologi itu. P3 sama PKB apa bedanya sih sama PKS sama ya kan, yang membedakan itu ya kepentingannya. Kepentingan siapa mendapatkan apa, dan itu kan NU juga menyebar di mana-mana menunjukkan bahwa ya semuanya juga sama kok gitu. Mau di Demokrat, mau di Golkar, mau di Gerindra silakan aja, mau di PDIP gitu. Orang-orang NU itu semuanya juga bisa memperjuangkan NU, bisa tidak memperjuangkan NU. Nah, kalau begitu itu kan ya akhirnya NU kadang-kadang dalam tanda petik menjadi alat politik kan akhirnya sama orang-orang NU sendiri. Mungkin itu sifatnya bisa dibalik kan. Ya. Jadi adanya misalnya PKB Itu itu bisa ialah wadah aspirasi untuk orang NU. Bagi yang mau, orang NU yang mau aspirasi ke PKB. Tapi kan nggak mesti ke PKB. Iya. Masalahnya juga ada. Iya. Tapi yang dekat dengan kultur orang-orang NU barangkali PKB, P3 gitu ya. Itu. Ya, Tapi pilihannya banyak. PDIP. Sebenarnya kultur keagamaan PDIP juga kan sebenarnya orang-orang PDIP itu
Kalau secara politik mungkin ke PDIP, tapi keagamaannya sehari-hari ya karena partai wong cilik segala macam itu ya mungkin banyak yang memakai cara-cara keagamaan gitu. Subuh kunut misalnya. Lu kalau subuh kunut nggak? Tahlilan. Enggak. Gitu. Enggak. Lu sampai umur sekarang ini bacaan kunut nggak hafal gue. Kan sunnah. Kan sunnah. Jadi kalau salat di masjid NU itu ya kalau udah ruku nih. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah sujud gitu. Padahal di masjid NU gini dulu. Allahumma amin. Kunut tahlilan. Kamu memang masumi. Berarti Mas Dimas, nggak semua pemilih NU itu bakal memilih partai Islam ya? Berarti kan kalau tadi tersebar kemana-mana, bisa jadi juga mungkin ada nilai-nilai NU yang misalnya ada di partai yang nasionalisme yang ada di PDI atau di Demokrat, jadi mereka memilihnya di partai yang sesuai. Tapi kita juga jangan lupa dalam tradisi NU itu ada hubungan patron klien antara santri dengan kiainya. Oh iya, benar juga Pak. Jadi jangan lupa. Nah, persoalannya memang kiainya banyak. Kiainya ada banyak dan tersebar juga. Makanya salurannya juga lebih kayak Nasdem gitu kan, ada orang NU-nya, di Demokrat ya Golkar gitu kan. Jadi ya tergantung mana yang bisa deketin kiainya gitu. Tapi patron klien itu sampai kepatuhan itu hanya terjadi itu sebenarnya di internal NU, tidak dalam konteks politik. Tapi dalam konteks politik itu siapapun walaupun di kiainya itu dilawan itu sama santrinya atau tidak ditaati. Ya contohnya kemarin ya banyak misalnya di pondok pesantren itu ada penelitiannya siapa itulah saya lihat. Jadi pimpinannya itu menginstruksikan pada alumninya, pada santrinya untuk memilih si A, misalnya Jokowi. Tapi di bawah-bawahnya ya walaupun tetap cium tangan tapi tetap memilih yang lain, tetap Prabowo dan sebagainya. Ya dalam konteks politik ya akhirnya begitu karena memang sifat dasar yang diberikan oleh NU itu tidak mengikat soal politik praktis itu. Dan itu di 2004 saya kira juga tidak akan terjadi, tidak utuh gitu, tidak satu komando. Siapa yang mengomandokan kiai misalnya komando A harus memilih ini, walaupun santrinya, tapi kalau politik ini kan juga ya itu kepentingan tadi yang lebih mengedepan saya kira juga kepentingan, bukan soal agamanya, soal kepatuhannya, soal barokahnya itu menurut saya. Tapi kepentingannya, kalau dia misalnya nyalek dari partai lain, ya mohon maaf, walaupun kiainya menginstruksikan ke PKB ya mohon maaf, saya di partai lain Pak Kiai gitu. Ya kayak gitu. Kalau dalam konteks politik itu ngacak gitu. Makanya kan tidak sama tuh antara, tidak bisa misalnya Kiai A, Kiai B, Kiai C itu ke partai ini atau ke calon mana lalu kemudian otomatis seluruh umatnya itu atau seluruh pengikutnya, seluruh dalam konteks keagamaan akan ikut secara politik, sikap politik itu tidak begitu. Gitu. Tapi yang mesti terbelah terus gitu. Tapi yang terjadi di Jawa Barat sama Jawa Tengah itu nggak begitu. Gimana? Wagubnya kan kiai besar dari P3. Maksudnya kalau bukan siapa namanya? Taji Yasin dan Pak UU. Iya. Pak UU. Yang kalau di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. P3 dan pesantren. Mungkin nggak menang juga itu Ganjar dan Ridwan Kamil. Tapi jangan lupa Ridwan Kamil dan Ganjar sebagai A1-nya saya kira itu juga orang kuat ya, secara elektabilitas kuat. Walaupun tidak disokong oleh UU dan Taji Yasin, saya kira itu juga potensi menangnya juga tetap besar gitu. Bahkan misalnya di Jawa Tengah misalnya, itu di antara santri-santri itu banyak juga yang ke Sudirman Said saya kira gitu. Bahkan di Jawa Tengah kalau boleh dikatakan misalnya elektabilitas sebelum pemilihan Ganjar lebih tinggi daripada pasca pemilihan gitu, Sudirman Said dan Ida Fauzia. Nah lalu kemudian itu juga terjadi pembelahan kan di Jawa Tengah misalnya antara satu gubernurnya siapa Ganjar sama Taji Yasin, yang kedua Sudirman Said sama Ida Fauzia itu juga PKB, dan dia juga kan ada
terah kiainya juga saya kira itu kalau disusul-susul pastilah NU itu pasti ada hubungannya dengan kiai mana gitu atau santri dari mana gitu. Makanya kan lumayan terbelah juga. Ya itu tadi tidak ada satu komando itu. Begitu juga di Jawa Barat. Jawa Barat itu karakternya tidak satu juga. Bahkan NU-nya juga berbeda. Misalnya daerah selatan itu ya, yang NU mirip Jawa Tengah, Jawa Timur itu daerah Cirebon, Indramayu gitu. Itu ada Jawa-Jawanya. Jawanya, tradisi-tradisinya ini. Kalau daerah sana itu kan juga dulunya DITI, NII gitu. Jadi keislamannya juga agak nganan, agak keras gitu. Jadi ke NU-nya juga agak beda karakternya dengan NU di wilayah Jawa Tengah atau konteks Jawa Barat di wilayah utara gitu. Tapi kalau ngomong satu komando nih Pak Ustadz, NU tuh kalau poligami satu komando. Wah, menarik ini. Ini alam ini pengen masuk NU untuk dilegitimasi dia. Tapi belum mau afdol itu poligami. Pak, soalnya nggak pakai peci NU itu bukan identitas NU kan? Kan ini. Iya. Kalau soal poligami itu lebih mudah kalau masuk ke sebelah. Maksudnya Mas Dimas masuknya orang yang pro poligami gitu. Sebelah itu sebelah mana? Kok melihatnya ke saya gitu. Tolong ditandai bapak yang satu ini. Ke partai sebelah itu. Wah, perang nih. Iya. Dan gitu dong. Ntar gua boleh pulang nih. Alam ini sok-sokan hanya poligami satu aja belum. Waduh, ya. Apa tadi satu komando tentang masalah poligami. Iya. Nah, sebenarnya di orang-orang NU memandang poligami. Ini boleh agak melimpir dikit ya berarti ya. Nanya siapa ini? Siapa? Mas Dimas, Soalnya sebagai yang tertuduh. Yang paling NU itu Pak Usep soalnya. Oh iya. Ya, anak kiai. Kalau kita kan Muhammadiyah abangan. Sudah Muhammadiyah abangan lagi. Nggak, kalau di NU ya secara umum soal poligami itu kan soal ini persoalan kalau diistilahkan itu kayak kalau dalam kapal itu pesawat itu Pintu pintu darurat. darurat. Oh, pintu. Jadi jangan ditarik sembarang waktu, tapi harus ada gitu. Karena itu dan itu sesuai dengan prasyarat kedaruratan. Oh, jadi itu Gitu. cuma buat darurat aja? Iya dong. Darurat itu macam-macam. Bukan yang utama itu. Iya. Berarti nggak boleh nikahin yang lebih cantik daripada istri yang Darurat pertama. itu ada argumentasi, ada alasan yang memang menunjukkan memang itu harus dilakukan. Kalau tidak nggak usah gitu. Kan di Al-Quran juga gitu. Satu lebih baik kalau ya kayak gitu dong. Berarti kalau yang nikahinnya lebih cakep daripada istri yang pertama, gimana, Pak Ustadz? Berarti poligami itu jalan keluar gitu ya Pak ya? Iya, itu disediakan sebagai jalan keluar jika misalnya perlu keturunan sementara istri yang sahnya tidak punya, lalu kemudian ada sakit dan seterusnya. Itu macam-macam lah untuk Ini kok dibahas panjang nih. dibahas panjang. Dibahas panjang. Jadi topiknya nyerempet-nyerempet sih. Panjang ini kok dibahas. Dimas berpikir, saya udah darurat apa belum ya untuk melakukan itu. Kenapa hak kedaulatan itu cuma diberikan kepada laki-laki aja berarti kan? Wah. Perempuan juga pengen ya? Bukan itu konteksnya. Bukan konteks bagian apa enggaknya gitu kan. Ya, itulah. Iya. Nah, Iya, jadi iya. tapi kalau dibahas panjang sekali itu pembahasannya, butuh khusus. Ya perempuan tidak dalam konteks darurat tidak ke poligami ke jadi dua karena itu akan dalam konteks keturunan akan menjadi repot. Ada jalan pintu darurat lain kalau mendapatkan kedaruratan begitu di perempuan. Apa tuh Pak Ustadz? Sukanya Bisa. mancing-mancing aja. Mancing-mancing. Kita balik lagi. Kita balik lagi ke topik. Nah, kayaknya kalau lihat 2024 kan ke 2024 ya Pak ke pemilu. Kan kemarin siapa Caimin udah diusung nih ya sama PKB atau Anies mengusung Caimin sebagai cawapresnya gitu. Nah, Ya, sebenarnya Nasdem ya. gimana sih melihatnya, kan itu juga rame ya. Tadinya sudah mendaratkan dukungan ke siapa, ke Prabowo, terus tiba-tiba wah langsung meledak tuh, rame tuh. Gitu. Nah Apalagi- itu yang disebut dengan exit door-nya Caimin.
Karena dia sudah terdesak di gerbongnya Prabowo, ada Erick Thohir, ada Airlangga Hartarto gitu kan. Posisinya makin terdesak. Wah, ini pintu daruratnya yang satu sana aja lah. Nah, diperlah ke sana. Pintu darurat ya. Itu orang NU dia tahu ada pintu darurat. Iya. Pintu darurat. Caimin kan Iya. NU banget ya. Resiliensi NU ya. Iya. Posisinya sudah terpojok di apa namanya di poros Prabowo. Ya, ada yang menyebut perubahan nama koalisi aja Caimin gak diajak gitu atau gak dimintai pendapatnya misalnya. Padahal PKB yang lebih dulu bersama Gerindra, bersama Prabowo gitu. Ya Caimin insecure ya dalam hal itu. Jadi memang mungkin sudah merasa bahwa tidak akan dipilih ketika berkoalisi dengan partai lain ya, kayak Golkar dan PAN. Saya kira ya posisi potensi atau kesempatan untuk dia dipilih itu semakin kecil, saya kira. Terus Maka dia kira-kira mengambil suara NU kemana nih Pak? Setelah deklarasi Capres-Cawapres Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin, NU kira-kira akan kemanakah berlabuh? Saya kira kemana-mana itu. Oh, kemana-mana ya? Kemana-mana. Enggak Karena gini, langsung yang kalau dari tinjauan sosioekonomi pemilih, mereka mayoritas ya dekat atau beririsan dengan yang tadi itu, PDIP. Rakyat kecil wong cilik itu gitu. Kalau irisan yang lainnya nanti kan soal KNU-annya bisa gitu ya. Jadi salurannya sebenarnya ada banyak. Tinggal kelompok mana yang paling bisa dalam tanda kutip mengkapitalisasi untuk berubah jadi dukungan aja dari pemilih NU. Iya, memang Caimin saya kira juga tahu ya bergabung dengan koalisi dengan PKS ya, misalnya dengan Nasdem ya, itu juga tidak posisi idealnya PKB yang punya dukungan dari kultur NU ya kebanyakan gitu. Nah, bahwa akhirnya saya kira dengan posisi demikian ya akhirnya ya pasti tidak akan satu komando lah itu, apalagi misalnya kalau capres-capres lain itu juga mengambil cawapres dari kultur NU, misalnya ada Mahfud MD yang ditimbang oleh PDIP gitu. Nah, tapi memang akhirnya pemilihan Muhaimin oleh Anies dan Nasdem itu dan koalisi perubahan itu jadi justru menguatkan posisi tawarnya NU kalau saya ya. Walaupun sebenarnya kalaupun tidak diambil lagi itu juga tidak akan satu komando juga gitu ya. Jadi NU itu sebagaimana tadi ya, bahwa temuannya di 2019 itu tidak semuanya orang-orang NU itu memilih PKB. Tidak, justru yang paling banyak itu memilih PDIP gitu ya. Terus Gerindra. Jadi sudah memilih PKB aja belum tentu. Iya. Apalagi memilih Anies. Nah, itu. Bukan memilih Anies memilih ya? Anies ya. Gitu. Betul. Iya nggak sih? Iya. Betul. Betul kan? Iya. Jadi sekarang gini, coba kita bayangin muka-muka warga Nahdliyin yang di desa-desa itu. Iya. Mereka secara dari sisi apa mereka bisa masuk untuk memilih Anies misalnya. Ya Kebayang nggak? belum ada warnanya. Ya NU. maksudnya lewat kesamaan apa Iya. pemilih warga Nahdliyin terutama di Jawa Timur untuk memilih Anies gitu. Memilih Ganjar paling besar kemungkinan, terlepas dia orang PDIP atau bukan ya. Tapi yang paling ini secara sosioekonomi yang paling beririsan kan Ganjar. Kalau Prabowo ya mungkin ada ya tegas dan lain sebagainya gitu ya. Tapi lewat jalur apa pemilih Nahdliyin yang di bawah itu memilih Anies gitu. Berarti Jadi potong dikit Mas. Berarti percuma maksudnya Anies itu milih Caimin gitu. ya nak Ya. gini ada peribahasa. His name also effort. Oh. Apa nih? Artinya begini, Artinya apa nih? namanya juga usaha. Agak jauh nggak ya? Loh, karena gini, basis pendukungnya Pak Anies itu kan di Jawa bagian barat.
ya kan? Iya. Makanya kita nggak bisa membayangkan Anies itu dipilih oleh warga Jawa Timur, Iya. makanya digandeng Caimin gitu. Upayanya itu ya. Salah satu upayanya itu. Upaya. Cuman kan tadi yang Pak Osip bilang memilih PKB dan Caimin aja belum tentu gitu. Apalagi memilih Anies. Ya, Anies. Ya. Sebenarnya kalau dicari-cari ya bisa aja. Itu kan politik ini kan politik image juga. Anies ini kan dijauhkan dari kelompok Islam tradisional itu ya karena politik juga kan di Jakarta. Kalau dicari-cari ya secara tradisional NU itu menghormati orang Arab. Ya, nyaman. Lalu kemudian apalagi wali. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita berteman. Kalau saya begini Iya. kalah berarti menghormati orang Arab. Ya. Masya Allah. Dan itu saya kira juga bisa jadikan modal ya karena kakek Anies itu juga kan pejuang yang bersama-sama orang NU pasti saya kira partai Arab itu. Jadi kalau di Partai Arab. Waduh, yang mana itu Pak partai Arab, Pak? dulu itu Itu ada tahun 30-an dia. Oh, tahun Indonesia 30-an. ya tahun 30-an. Dan itu ya reformis sekali gitu. Justru yang mengakui pertama ya sebagai bangsa bangsa Indonesia ya Arab itu dengan partai Arab di Indonesia itu. Ya kakeknya Anies itu yang kemudian punya terobosan itu. Jadi kalau dicari-cari ya sebenarnya banyak ya kesamaan-kesamaan itu. Tapi secara politik terus kemudian terpisah ya belakang. Nah itu kalau bisa memanfaatkan sebenarnya Caimin dengan masuknya PKB itu Anies bisa masuk banyak ya, bisa menang banyak. Cuman kan persoalannya Caimin sendiri itu di NU itu tidak tunggal juga, tidak bulat juga kan gitu tuh. Ya, mungkin PKB diuntungkan tapi ya NU-nya belum tentu gitu. Artinya ya di NU sekali lagi apalagi kulturnya ya di NU itu juga kan banyak kepala juga, banyak orang, banyak kepentingan juga. Ini kan sekali lagi ya, kalau saya lihat karakter itu begitu. Kalau di konteks ke-NU-an, ke dalam konteks keagamaan, ya cium tangan, walaupun berbeda politik gitu. Bahkan Pak Caimin juga kalau yang berbeda politik dengan yang di NU, saya kira juga cium tangan. Cium tangan. Tapi kalau dalam konteks pemilu, ya kepentingan itu yang lebih menonjol gitu daripada ketakdimannya gitu. Gitu saya kira. Ya, itu Bang Nurul. Penasaran aja sih Nah. Pak Usep sama Mas Dimas, kan di PKB sendiri kan ya tau lah semuanya kalau pernah ada konflik panjang gitu ya antara PKB Gus Durian versus Caimin. Nah kan pernah ada tuh di Twitter rame Yeni Wahid menyatakan kemarin kira-kira nih PKB-nya Gus Dur akan memilih Anies apa enggak nih? Nah pertama itu saya kira yang menunjukkan bahwa di luar internal KNU-an itu ketika kepentingan bermain itu guru murid ponakan ya tetap aja dalam konteks politik ya berkonflik aja gitu. Gus Dur dengan Muhaimin kurang dekat gimana? Muhaimin itu selamanya diurus Gus Dur. Lalu kemudian juga itu keponakan Gus Dur. Dan Bu Yeni juga kan ya ini saudara saya ketika di satu televisi ketika ditunjukkan Caimin ini saudara saya tapi secara politik mungkin berbeda dan itu bisa jadi begitu tapi ya tidak semua Gus Durian itu juga taat ke perintahnya Bu Yeni juga saya kira juga enggak ada juga Gus Durian yang kemudian juga ya memilih Caimin juga argumentasinya pasti banyak kan oke lah yang satu-satunya mewakili NU mungkin ya lalu kemudian keturunan Kiai dia Muhaimin itu cucunya Kiai Bisri loh itu tokoh NU yang sama-sama bersama Kiai Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU jadi orang juga memandangnya macam-macam dan punya argumentasi lain-lain ya itulah ketika kepentingan itu menonjol gitu maka hal-hal seperti itu dikesampingkan soal keagamaannya dikesampingkan tapi ketika ngumpul lagi di NU itu kumpul lagi dan ketemu lagi dalam satu majelis soal keagamaan dan kesosialan soal dakwah keislaman saya kira dan itu mungkin strategis juga gitu dalam konteks itu nah sekarang misalnya pengurus NU itu berbagai macam latar belakang politiknya dan mungkin kepentingannya juga bermacam-macam ya di PBNU juga begitu, apalagi ke bawahnya semakin beragam saja. Ya begitulah kalau partai besar saya kira. Ya,
Tapi ketika di pemilu partai politik, ya akhirnya kepentingan itu yang menonjol gitu. Begitu saya kira. Terus Dimas mau menjawab tadi. Sebenarnya nggak tepat kalau disebut PKB-nya Yeni, Iya, karena iya. sekarang PKB-nya PKB Muhaimin. Resmi ya. Bukan secara resmi, tapi PKB satu, nggak ada. PKB satu. Saya kira kalaupun ada faksi yang bukan Caimin itu kecil sekali gitu ya. Yang ada mungkin di luar Iya, di iya, luar iya. PKB malah justru mungkin ada. Karena kita harus sadari pemegang kursi ketua umum terlama setelah Megawati dan PDIP-nya itu ya Muhaimin. Gitu. Jadi iya kan sejak KLB Jakarta ya waktu itu dengan mana ya, Iya, iya. dengan almarhum Gus Dur. Ya sejak itu mereka Caimin menjadi ketua umum hingga sekarang gitu. Jadi mungkin sudah nggak ada lagi PKB-nya Mbak Yeni gitu ya. Nggak ada. Ya Mbak Yeni ya entitas terpisah dari PKB Iya. gitu. Iya. Tapi punya pengaruh karena anak biologisnya dari Gus Dur. Iya. Saya kira sebenarnya itu juga mungkin antara hubungan antara Yeni dan Imin ini persaingan politik, tapi Iya. sebenarnya ini Saudara. ingin membesarkan NU dengan caranya masing-masing. Oh, iya. Dengan Bertukar caranya peran. masing-masing bertukar peran. Ya positifnya begitu. Positifnya, anggap saja begitu lah. Ya kan semuanya juga tidak melepas ke NU-nya. Iya, iya. Semuanya juga merasa NU dan mereka juga keluarga besar NU gitu. Lalu kemudian ya soal politik ya itu lain soal gitu. Gitu. Karena memang NU secara struktural tidak mengurusin itu seperti yang dibacakan tadi berita hasil Munas. Kalau secara internal kan emang ada variasi-variasi ya berarti ya. Mm-mm. Nah kalau hubungannya NU tuh berelasi sama Muhammadiyah tuh gimana tuh Pak Ustadz? Relasinya seperti apa? Baik-baik saja. Oh. Berjalan beriringan apa enggak gitu ya pas Iya. pemilu gitu. Apakah Ya, jadi keduanya itu juga sebenarnya mengusung ajaran moderat gitu ya, Islam moderat gitu. Islam yang tidak menggunakan kekerasan lah untuk memperjuangkan ide-idenya, ideologinya. Ya, Muhammadiyah, NU, dan itu termasuk dua organisasi basis dari NKRI sebenarnya. Jadi dua tokoh pendirinya, Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari itu pejuang ya. Dan dua-duanya pahlawan nasional kan, memperjuangkan NKRI. Jadi mereka kalau soal kecintaan terhadap bangsa ya keduanya juga jangan ditanya gitu. Dan NU dan Muhammadiyah itu saling mengisi gitu kalau lihat dari sisi positif, tidak dari persaingan ya. Persaingan saya kira ya biasa aja gitu. Pastabikul khairat kan. Muhammadiyah juga selalu kan semboyannya gitu, pastabikul khairat. Pastabikul khairat berlomba-lomba lah berkompetisinya dalam kebaikan. Begitu kan mereka juga menantang begitu. Silakan ya saingi saya gitu dalam hal kebaikan. Itu kan bagus gitu. Dan itu kan saling mengisi di antara kedua organisasi itu. NU misalnya itu lebih banyak mendidik masyarakat di pedesaan ya secara kultural, mengakomodasi budaya. Sementara Muhammadiyah itu lebih banyak segmen di perkotaan, Islam modernis gitu, mendirikan amalia-amalia kayak perguruan tinggi, lalu kemudian kesehatan. Yang itu juga kemudian dilengkapi juga di NU. Sekarang ada UNU gitu ya, juga ada di mana-mana. Lalu kemudian ada rumah sakit NU, ada sekolah-sekolah NU yang juga saya kira ya positif-positif aja gitu. Bahwa ada persaingan kecil-kecil gesek-gesek ya saya kira tidak menyentuh pada hal-hal yang sangat mendasar di NKRI ini, di soal kebangsaan ini. Dalam politik kebangsaan saya kira hampir sama lah keduanya, karena dua-duanya itu juga ikut berjuang. Cuman memang Muhammadiyah misalnya itu berdiri duluan ya gerakannya, lalu kemudian kalau NU tahun 1926 ya Muhammadiyah tahun 11 atau 12 gitu. Dan itu mengusung perubahan ilhami oleh gerakan pembaruan di Timur Tengah ya dulu
pan lebih Karena ini nuansanya Islam banget ya. Ini langsung kita closing aja ya karena ini udah azan. Azan tandanya kita Harus sholat Harus. asar, istirahat habis itu. memakai alasan Islam padahal sebenarnya waktunya sudah lama sudah. Baik teman-teman, terima kasih. Berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya di Kepo. Dadah. Let's Kepo.